Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Hidayah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Perkenalkan, nama saya Nisrina Karimah Azmi, biasa disapa Ninis. Saya dari Fakultas Psikologi angkatan 2020 dan di sini juga saya sebagai kader UKMI angkatan 2020 juga. Nah, tapi di sini saya nggak sendiri nih teman-teman. Jadi saya ditemanin sama rekan saya. Halo Teteh. Halo Teh Ninis. Oke, silahkan memperkenalkan dirinya. Terima kasih Teh Ninis. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurizkia Putri Munaya. Di sini saya sebagai co-host dan saya dari jurusan Hubungan Internasional dari kader UKMI 2020. Nah, dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir teman ngobrol kita nih yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen LB Fakultas Psikologi Unjani dan juga pernah bekerja di Pemberdayaan Perempuan Terpadu dan Perlindungan Anak. Oke, kita sapa dulu mungkin ya. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Ajeng Saripah Tunur. Teman-teman bisa memanggil saya Teh Ajeng. Saya ibu dari seorang anak yang masih berusia 4 tahun. Mungkin itu aja dulu. Masya Allah. Jazakillah khair Teteh sudah bersedia ngobrol bareng kita dalam program terbarunya UKMI, yaitu program Roman, Ruang Obrolan Bermanfaat. Boleh ngobrol asal bermanfaat. Nah, hari ini nih Teh Put, kita bakal ngobrolin tentang apa sih? Oke Teh Ninis. Nah, untuk podcast hari ini nih, kita mau ngobrolin sama Teh Ajeng mengenai tema menjaga diri. Nah, ini tema yang satu penting banget nih buat kaum muslimah ya, buat teman-teman perempuan juga, dan insya Allah ini bermanfaat dan berkah juga buat teman-teman semuanya. Oke, Masya Allah, roman-romannya obrolan kita bakalan seru banget nih. Insya Allah tadi nih, makanya teman-teman nih simak terus Roman, Ruang Obrolan Bermanfaat. Boleh ngobrol asal bermanfaat. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita minum dulu yuk Teh yuk. Kita minum dulu, ini ada teh Roman. Wah. Nah, itu jahe Teh. Oke. Insya Allah ya sehat dan banyak khasiatnya juga. Masya Allah. Dan ini tuh salah satu minuman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehat banget ya. Yuk kita minum. Minum ya. Bismillah. Masya Allah. Anget ya Teh. Hangat banget. Oke, next aja nih ya Teh Ninis. Mungkin sebelum membahas materi lebih dalam nih Teh Ajeng, Emput mau dong tanggapan Teh Ajeng. Waktu itu Emput baca salah satu artikel yang mengenai judulnya tuh malu hamil di luar nikah, wanita asal Madiun nekat bunuh bayinya sendiri dengan keji. Wah, gimana tanggapan Teh Ajeng mengenai berita ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu tanggapan dari Ajeng sendiri sih miris ya. Kenapa miris? Karena memang di era digital ini tuh nggak hanya 1-2 gitu, tapi bisa terbilang secara angka sih banyak gitu ya kalau dari statistik gitu. Cuman yang jadi lebih mirisnya lagi tuh apa ya? Usia berapa? Sekitar 25 tahun setelah. Oh, padahal usia 25 tahun itu udah usia menikah ya gitu. Nah, paling kalau menurut Ajeng sih kalau dilihat dari faktor pasti ada beberapa faktor. Yang pertama itu kenapa pelaku akhirnya melakukan hal sekeji itu gitu. Yang pertama itu pasti dia merasa malu gitu. Merasa malu dengan lingkungannya gitu. Kemudian juga merasa malu dengan orang tua. Terlebih kalau dengan orang tua sih lebih tepatnya pada ke rasa takut gitu mencoreng nama baik keluarga gitu kan. Nah, kalau kalau dia sekolah paling lebih ke takut dengan aturan sekolah gitu. Cuma ya kalau melihat dari kasus ini sendiri kan udah 25 tahun padahal ya gitu.
Nah ini gitu, kenapa gak nikah aja gitu kan ya? Iya, kenapa gak nikah aja gitu kalau pada akhirnya berlaku keji seperti ini, sedangkan jelas-jelas di Islam itu semuanya sudah diatur dengan jelas gitu ya, maksudnya diatur dengan jelas bagaimana seorang perempuan itu menjalankan perannya, fitrahnya gitu kan. Pada fitrahnya kan seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya dan yang sebagainya gitu. Nah, karena dia juga merasa bahwa hal itu melanggar nilai dan norma, sehingga pilihan terakhirnya itu adalah memperlakukan anaknya secara keji gitu, udah mah mengancam dirinya sendiri gitu ya. Lahirannya tidak ditolong oleh nakes gitu, kemudian setelah melahirkan sendiri itu bisa menyakiti bayinya gitu, bukan menyakiti lagi gitu ya, membunuh dan membuangnya gitu sih, lebih ke miris ya harapannya kayak gitu. Nah, tadi kan ya Teh ya dari kasus tersebut gitu kan, itu kan udah kalau di zaman sekarang gitu ya, itu bukan suatu hal yang aneh lagi gitu. Bahkan kasus-kasus kayak gitu tuh udah terbilang lebih dari hitungan jari gitu ya. Nah, kalau dilihat gitu dari sudut pandang Islam gitu ya. Nah, menurut Teteh gitu, gimana sih pentingnya menjaga diri bagi seorang muslimah gitu kan? Oke. Kalau menurut saya sendiri sih, ketika ditanya pentingnya, seberapa penting, justru penting banget gitu, karena Islam sendiri tuh betapa sangat memuliakan perempuan gitu ya, sangat memuliakan perempuan, kemudian aturannya jelas gitu. Bahkan karena perempuan itu dikatakan sebagai fitnah bagi laki-laki, sehingga harus apa gitu ya, menjaga diri dengan cara apa? Dengan cara berpakaian yang menutup aurat gitu, itu menutup aurat gitu. Juga dari segi mindset juga harus memiliki kesadaran yang penuh gitu, terus juga tegas terhadap diri sendiri gitu kan, tegas terhadap diri sendiri, karena kalau misalkan kita kurang kesadaran bahwa kita itu muslimah sangat dimuliakan gitu, akhirnya dia akan terjerumus terhadap paham-paham yang bertolak belakang dengan Islam gitu. Contohnya dengan merasa bahwa perempuan juga butuh bebas gitu ya, dan pergaulan-pergaulan justru yang dinilai oleh Islam itu adalah sebagai bentuk dosa besar gitu, berzina, mabuk-mabukan dan sebagainya gitu. Nah, bahkan sama di era ini tuh masyarakat memandang bahwa hal itu tuh seolah biasa aja gitu. Kenapa? Karena biasa aja, karena udah saking banyaknya orang-orang yang melakukan itu, jadi seolahnya yang dikedepankan tuh bukan kebenaran, tapi bagaimana mereka mencari pembenaran gitu. Jadi pada zaman ini gitu, pada zaman saat ini tuh bagaimana orang-orang itu melakukan sesuatu bukan atas dasar apa sih yang Allah suka gitu, apa sih yang Allah inginkan dari kita, tapi apa sih hobi aku gitu, apa sih gitu ya. Makanya sekarang tuh anak muda pada saat ini tuh bangga dengan healingnya gitu, bener nggak? Healing gitu, padahal healingnya tuh segersang apa jiwamu sampai mendefinisikan healing tuh adalah piknik dan piknik gitu kan. Padahal menurut Ajeng sendiri tuh healing adalah ketika kamu terus memperbaiki sholatmu dan menguatkan zikirmu gitu. Karena sebagai muslimah itu sendiri banyak banget kita dikepung gitu dengan paham feminis, paham yang mengatasnamakan HAM gitu, bahkan LGBT juga sudah dianggap biasa saja gitu dan sebagainya. Nah, menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah, bagaimana kita sebagai muslimah menjadikan tantangan ini tuh sebagai peluang gitu. Maksudnya gimana Teh sebagai peluang? Nah, jadi kayak seolah dua mata pisau gitu loh. Pisau kalau dipegangnya oleh pembunuh dia kan dipakai untuk membunuh gitu, tapi pisau ketika dipegangnya oleh koki handal dia akan menjadi masakan-masakan yang lezat gitu. Nah, begitupun diri kita gitu. Ketika kita memandang
era digital ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya kita kan contohnya ini bisa podcast gitu, Ukmi Al Hidayah, adanya Roman, bener nggak? Ini kan lewat apa? Teknologi. Terus kita juga bisa kajian-kajian melalui YouTube dan lain sebagainya gitu. Itu bisa kita jejaring sosial media, itu bisa banget kita pakai jalan dakwah di media, bener nggak kayak gitu? Betul. Tapi satu hal lagi, ketika kita tidak bijak dan tidak tegas dengan diri sendiri, akhirnya hal itu akan menjadi bara api gitu, kayak gitu. Oke. Bener banget sih apa ya tadi. Udah tadi Teteh. Mungkin apa ya, dari apa Emput ini aja lanjut aja mengenai kalau berdasarkan apa ya pengalaman Teteh gitu, mengenai apa sih tantangan seorang muslimah pada zaman modern ini nih, zaman saat ini dalam apa ya menjaga dirinya sendiri. Itu tuh menurut Teteh gimana? Ya gitu ya, karena di Islam tadi menjaga diri itu dari pandangan Islam juga udah sangat jelas gitu ya aturannya gitu, bagaimana pola interaksi laki-laki dan perempuan gitu agar tidak terjerumus zina gitu. Terus Islam juga sangat mengatur banget gitu ya, maksudnya untuk bagaimana kita memiliki konsep diri yang benar-benar aturannya tuh back to Al-Quran dan Sunnah gitu kan ya. Terus yang tadi gitu tantangannya, pengalaman Teteh wah luar biasa gitu, merasakan banget gitu. Nah jadi Teteh tuh bergaul bukan hanya dengan teman-teman lembaga dakwah kampus gitu. Teteh bergaul dengan teman-teman yang pemikirannya liberalisme gitu dan sebagainya, yang dia ketika misalkan gak bangun subuh nggak sholat, nah itu yang disalahkan tuh bukan dirinya tapi matanya. Kenapa matanya nggak bangun, kenapa ngantuk gitu kan, itu juga udah yang menyimpang. Kebayang nggak kalau diri kitanya polos gitu, kalau kita tidak mengilmuinya dengan baik gitu, akan seperti apa kita membawa diri kita di era seperti ini gitu. Nah tantangannya itu lebih ke bagaimana diri kita struggle dengan konsep diri yang kita miliki gitu. Nah itu bagaimana kita harus bisa menjelaskan itu gitu ya, bisa menjelaskan itu sehingga ketika ada A, B, dan C yang mengajak ke hal-hal yang lain tuh ketika kita berinteraksi atau bergaul itu tidak sahayuna atau rame gitu, tapi bagaimana kita mampu memaknai diri kita akan dibawa kemana. Dan di era seperti ini tuh di saat tadi kasus-kasus yang keji itu berseliweran, bagaimana kita membawa diri kita ke hal yang amal ma'ruf nahi mungkar gitu. Nah, kalau di kampus nih Teh atau di masyarakat gitu ya, Teteh punya pengalaman gak sih terkait menjaga diri gitu ya, yang bisa Teteh bagikan gitu? Jadi adakah pengalaman Teteh gitu terkait menjaga diri, entah itu di kampus ataupun di lingkungan masyarakat? Oke. Pasti banyak ya, Masya Allah banget. Menjaga diri banyak, salah satunya itu pas ketika memutuskan berhijrah untuk tidak pacaran. Untuk tidak pacaran, dan itu tuh ada salah satu teman yang berkata, "Jeng, mana ada sih pada zaman ini menikah tanpa pacaran gitu kan, mana ada gitu, nggak nyampe di logika aku gitu kan." Terus pada saat itu tuh agak sedikit ragu juga sih, kayak benar nggak sih aku akan bertahan tentang waktu selama itu sampai akhirnya menemukan jodoh yang terbaik dengan cara yang baik gitu kan. Nah itu tuh berat banget karena pada saat itu jujur gitu ya, sebagai anak muda gitu ya, siapa sih yang nggak tergoyahkan dengan kata pacaran gitu. Ini bukan menghakimi ya, tapi pengalaman pribadi gitu, dan itu tuh sangat berkesan banget karena pada saat itu tuh ketika saya memutuskan untuk tidak pacaran, malah banyak guys malah banyak bestie gitu yang yang ngajak pacaran untuk jadi ayang-ayangan gitu ya. Qadarullah gitu. Tapi pada saat itu
ustadzah bilang bahwa Jeng, fitrahnya cinta itu tidak menyakiti gitu. Ketika kamu merasakan jatuh cinta dan itu merasa sakit, menahannya rindu dan sebagainya gitu, itu artinya cinta kamu ya salah gitu, salah. Nah dari sana tuh terus bermuhasabah gitu, terus juga akhirnya bahkan di masa kampus juga sempet dikejar-kejar, terus diajak hangout dan lain sebagainya gitu. Dan di sana di lingkungan itu tuh hanya aku yang berbeda karena tidak pacaran gitu, sampai satu BEM itu, satu BEM jurusan fakultas itu sampai kakak Tika tuh penasaran gitu, bener gak sih, kayak challenge gitu, bener gak sih ini si Ajeng tuh kok gak mau pacaran, itu kenapa, sedangkan orang-orang yang sekelas, pokoknya semuanya tuh circle di jurusan pada saat itu dan senat pada saat itu tuh pada memandang pacaran is okay kayak gitu. Nah itu tuh kenapa saya bisa memutuskan seperti itu, karena tadi gitu endingnya tuh pasti bakal mendekati jinah gitu, dan jelas-jelas itu dilarang oleh agama gitu. Nah bertahannya tuh ya ketika kita mengatakan itu atas penghambaan kita kepada Allah demi mengikuti ajarannya, aturannya yang lurus gitu. Pada saat itu pula setan tidak berhenti untuk mengganggu gitu, benar nggak sih? Ya pokoknya banyak sekali gitu ya. Dan teman-teman juga bahkan mirisnya gitu, teman-teman tuh banyak yang sampai amit-amit gitu ya, nauzubillah mendalik, hamil di luar nikah gitu. Banyak di sekeliling teman dekat dan sebagainya gitu, yang pada saat ini tuh pasti terjadi sesuatu di keluarganya gitu karena diawali dengan ketidakbaikan kayak gitu. Jadi banyak sekali sih, termasuk ke keluarga juga, memahamkan keluarga, karena di keluarga juga memandang hal itu tuh ya biasa aja gitu, bahwa perempuan pada saat ini mah justru kalau nggak berdekatan dengan lawan jenis teh sesuatu gitu kan. Ya udah, pada saat itu hanya bisa meluruskan niat, minta tolong sama Allah gitu untuk dijaga. Dan teman-teman di bab menjaga diri ini tuh bener luruskan niat gitu, tegas dengan diri sendiri, terus juga yakin aja gitu bahwa ketika kita hidup hanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, ya Allah yang akan menolong kita gitu dari segala yang lingkungan, mau lingkungan sebejat apapun gitu ya. Ketika kitanya meyakini menjaga diri itu penting dan tuntunannya sudah jelas di Al-Quran dan hadis gitu. Bahkan pada zaman Rasulullah juga ketika ayat datang yang mengatakan bahwa wahai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu untuk menutupkan kainnya di dada, ya maksudnya untuk pakai kerudung sampai menutup dada gitu. Nah itu kan sampai taplak meja aja tuh dipakai gitu. Nah itu seurgensi itu gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu gitu, ketika kita menjaga diri itu ya berawal dari menutup aurat gitu, karena kita fitnah bagi lawan jenis dan malu gitu ya. Tentunya rasa malu itu bagi perempuan setengah dari keimanannya gitu. Nah yang saya lihat pada saat ini tuh betapa rasa malu itu menjadi sesuatu yang kayak udah jarang gak sih. Jadi kayak orang-orang teh ngerasa jadi mahal harganya gitu ya. Jadi mahal, betul. Jadi kayak sesuatu yang mahal gitu, yang langka gitu, dan ya ini yang harus kita jaga. Oke, mungkin ini last question dari Emput sih. Boleh nih dari Teh Ajeng, Emput minta dong pesan atau mungkin tips untuk buat teman-teman semuanya nih yang lagi nonton ya, teman-teman, agar dapat bisa memilih lingkungan juga yang baik dan yang pastinya gak terjebak di lingkungan yang salah gitu. Tipsnya deh. Circle ya, kalau sekarang hitsnya tuh circle, bagaimana kita untuk senantiasa dalam circle yang saling berpegangan tangan menuju kebaikan lah ya ibaratnya gitu.
Ya, yang pertama sih yang saya yakini itu adalah niat, itu yang pertama gitu. Jadi yang saya rasakan pengalaman saya sampai titik ini tuh ketika kita niatnya ingin berbenah diri gitu, dan qadarullah ketika saya punya circle itu dari SMP, SMA sampai kuliah itu circle yang yes, bestie-bestie gitu ya, bestie-bestie yang ketemunya teh di saat istirahat sholat sering tuh ke masjid. Nah itu jadi dekat gitu secara emosional teh, dekat. Jadi ketika kita ingin bukan hanya jodoh gitu yang baik untuk yang baik teh, bahkan pertemanan pun ketika kitanya berusaha untuk menjadi baik, ya Allah pun akan pertemukan dengan yang satu frekuensi gitu aja sih yang pengalaman Ajeng tuh gitu. Terus selain niat juga, terkadang dalam bab pergaulan itu kita boleh kenal dengan siapapun gitu kan, kita boleh kenal dengan siapapun, tapi untuk bersahabat kita harus memilih dan memilah dalam bab value yang dia pegang, prinsip yang dia pegang seperti apa. Karena kalau misalkan yang tadinya kita punya prinsip A tapi bersahabatnya dengan yang berbeda pendapat, terkadang jadi hanya ada dua, kita tuh akan menjadi yang mewarnai atau terwarnai gitu. Nah, bagaimana kita meminta pertolongan Allah gitu untuk senantiasa dikumpulkan dengan orang-orang solih gitu ya, dengan orang-orang yang setidaknya menuju solih, terus memperbaiki diri. Karena kata Rasulullah juga, ketika kamu bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kamu akan terbawa wanginya gitu kan. Tapi ketika kamu bergaul dengan tukang besi, maka kamu akan juga terbawa bau besinya gitu. Nah kan itu udah jelas ya, Rasulullah pun ngasih petunjuk kepada kita gitu. Dan kalau misalkan dulu juga pas ketika saya ngaji ya waktu remaja gitu, kata guru saya gini, ketika kita kalau bahasa Sundanya mah indi ti masjid, balik ke masjid gitu. Nah itu yang benar-benar tertanam, dan qadarullah itu tuh jadi direalisasikan gitu dari semua tingkat pendidikan saya tuh. Alhamdulillah salah satu ekskul wajib yang diikuti teh rohis gitu. Ya nggak tahu, karena mungkin ngerasa niat tadi gitu ya, sayanya ingin terus memperbaiki diri, sehingga sama Allah tuh dihadirkan circle-circle yang membawa dalam kebaikan gitu. Jadi itu ya tipsnya gitu, menjaga niat gitu, meluruskan niat untuk ingin berada dengan sahabat-sahabat yang mensolihkan gitu, saling mengingatkan gitu. Yang kedua juga boleh jadi tidak menjadikan itu kita eksklusif juga gitu ya, tapi kita bisa kenal dengan siapapun gitu, tapi bagaimana kita mampu mewarnai gitu, jangan terwarnai gitu. Terus yang ketiganya mungkin yang terakhir tuh itu sih bagaimana kita mampu merangkul gitu. Merangkul, karena teman-teman banyak kejadian yang perempuan polos gitu kan, kebayang gak sih? Karena secara fitrah laki-laki dan perempuan tuh perbedaannya, perempuan dengan perasaan, laki-laki dengan logikanya gitu. Nah itu tuh fitrah yang Allah ciptakan pun dari segi kesehatan gitu, dari segi psikologis juga kan banyak penelitiannya, sampai ada buku Mars and Venus gitu. Nah ini tuh bagaimana laki-laki dan perempuan tuh jomplang cara berpikirnya. Nah kalau dikaitkan dengan hal pentingnya menjaga diri, yang pertama tuh apa? Perempuan kalau udah sayang banget gitu. Jadi apapun juga sokwe terserah ayang gitu kan. Tapi laki-laki gak gitu konsepnya gitu. Kenapa? Selain berita yang tadi gitu, kemarin banget ini berita yang sedang hits gitu, itu ada perempuan udah usia dewasa juga gitu, bukan usia sekolah, dia mengubur janinnya dalam menyimpan janin 7. Itu tuh janin yang habis digugurkan gitu. Habis digugurkan, itu 7 di dalam peti, bayangkan gitu. Logikamu mana Besti gitu kan. Saya pengen, aduh lah gitu kan. Ya gimana pengen
marahin gitu kan dan sebagainya. Nah itu tuh karena apa coba? Karena berhubungan tidak disetujui terus, nggak disetujui, nggak direstui sama pihak laki-lakinya, berhubungan sampai menghasilkan 7 janin, dan akhirnya tuh disimpan lah di peti di kosannya. Untuk apa? Ini untuk sebagai bukti bahwa aku ingin meminta keseriusanmu gitu. Terus berlaku nggak? Nggak berlaku. Karena laki-laki apa? Logika laki-laki. Jadi laki-laki tuh teman-teman kalau setelah misalkan melakukan perbuatan zina dengan pacarnya, dia akan apa? Akan jijik. Dia akan bilang ini mah hasil ngobrol saya dengan teman-teman laki-laki gitu ya, yang pada gitulah gitu. Ya dia akan jijik gitu. Lo ngapain mau dipakai sama gue gitu kasarnya. Gue nggak akan mau menikahi perempuan yang bekas gitu kan, perempuan yang bekas. Nah, sedangkan perempuan itu nggak gitu, jadi dia dikatain akan diseriusin, terus aja dikejar sampai 7 janin digugurkan gitu, aborsi. Jelas-jelas dalam Islam juga aborsi itu kan dosa besar ya gitu. Nah, dari sana tuh laki-lakinya apa coba? Saking berdasarkan logika, laki-lakinya mah pergi. Makanya janin yang 7 ini ketahuan karena laki-lakinya pergi punya selingkuhan, punya yang baru. Bayangkan, yang rugi siapa gitu. Nah ini kenapa kita perempuan tuh harus benar-benar gitu bahwa menjaga diri gitu. Karena rata-rata ketika kita menjaga diri, Allah pun akan menghadirkan laki-laki yang pun sama gitu ya. Jadi jangan pengen suami atau istri yang baik, pergaulannya tidak dijaga, ya mana ada gitu kan, seperti itu. Jadi dan sekarang tuh banyak perempuan yang polos jadi korban. Bahkan di tempat kerja saya dulu juga ada yang di Facebook, kenalnya tuh di Facebook, ada yang di sosial media gitu kan, di sosial media terus sampai disekap, sampai diculik, sampai mama hilang 3 hari. Nauzubillah pokoknya. Dan itu tuh iya sih, perempuan itu ya madrasatul aulad untuk anaknya gitu. Nah ini teh harus teman-teman pahami bahwa ini adalah sebuah korelasi atau lingkaran setan gitu. Ketika kita tidak menjaga diri, ketika kita tidak berbenah diri, ya maka ketika kamu ingin merusak satu bangsa, rusaklah perempuannya gitu. Ketika calon ibu-ibu ini hancur, ya hancur juga masa depan. Karena kan di rahim-rahim kita tuh akan lahir generasi rabani gitu. Ya bagaimana mau jadi rabani loh, kitanya juga misalkan nggak serius menjaga diri, menjaga pergaulan dan lain sebagainya gitu ya. Itu sih punya banyak, panjang nggak akan habis kalau dibahas. Kayak gitu paling feminis, temput. Iya, Masya Allah. Aduh, apalagi yang sesi yang tadi ini tuh hati tuh kayak astagfirullahaladzim, kok bisa ya, kok ada yang kayak gitu banyak kan. Kalau teman-teman kan melihat berita kayak gitu tuh kan di TV, teteh mah ketemu sama pelakunya. Wow. Korban mah udah jelas di kantor. Kalau korban mah udah jelas, gitu. Kalau pelakunya mah pernah yang waktu itu tuh kelas 1 SMP, bayangkan aku kelas 2 gitu ya. Laki-laki itu kayak gimana gitu ya. Aku tanya kan, adek kok bisa ngebunuh pacarnya? Astagfirullahaladzim, ngebunuh teh? Iya, itu kayak lelucon aja. Dia bilang, ya karena aku marah teh, dia mantan kan. Saya tadinya mau pinjem HP-nya doang, nggak tahu pinjem atau kasarnya mau ngambil lah gitu, mau ngerampok laptop sama HP-nya gitu kan. Tapi di jalan dia menceritakan tentang mantannya pacarnya yang baru. Mantan aku tuh memanas lah apa gitu, biar panas gitu. Itu nggak tahu ada parang terus dibunuh gitu. Ya ampun, itu masalah berlipat-lipat pedihnya tuh gitu kan. Ya ampun, sebagai ibu gitu kan, sebagai pendidik juga ya, ini apa kabar gitu. Terus itu dia bilang,
setiisi itu gitu, kayak aku cerita abis ngebunuh tikus gitu. Itu kayak itu kan pada saat itu saya ngedampingin psikolog untuk memeriksa psikologis dianya seperti apa, dan yang parahnya itu kan jadi di lingkungan masyarakat juga sampai pindah rumah kan, terus histeris yang ibu korban ibu korbannya ini gitu kan. Pokoknya banyak hal. Terus yang miris juga tuh terakhir tahun ini kemarin, temen saya kan masih ada yang bekerja di sana. Ya jadi ceritanya itu di kampung gitu ya, di daerah saya ada seorang anak laki-laki SMA gitu. Nah anak laki-laki SMA ini tuh udah ngincer si korbannya ini gitu. Yang ini tuh kelas 1 SMP, mau ngaji malam-malam kan. Nah itu digang dicegat gitu, terus diperkosa lalu dibunuh, dimasukkan ke karung. Nah itu tuh jenazahnya itu ketemu sama warga, dan akhirnya histeris lah keluarga korbannya gitu, karena niatnya mau ngaji terus kejadian hal yang seperti itu gitu. Nah kalau yang cerita waktu ditangani sama saya itu mendampingi psikolog untuk asesmen yang pelaku laki-laki itu membunuh mantannya itu padahal anak sama-sama SMP gitu kan. Membunuh mantannya, setelah membunuh tuh sampai di penjara anak gitu ya. Itu kalau anak-anak sih bukan penjara bahasanya, tapi lebih tepatnya tempat rehabilitasi gitu. Dan ya nggak tahu gimana gitu si pelakunya itu tuh kayak nggak terjadi apa-apa gitu, nggak ada rasa bersalah atau bagaimana gitu kan. Kalau melihat cerita yang kayak gitu tuh sangat serem gak sih ya? Serem banget sih, serem pastinya banget. Iya, kayak kok bisa gitu ya. Iya. Nah, saya juga kan kaget gitu ngedengarnya gitu kan, kayak kok ada ya yang kayak gitu. Itu kan apa ya, masih kecil lah ya, bisa dibilang remaja tuh gitu. Dan kok bisa gitu berbuat hal yang semengerikan itu. Kejahatan yang mungkin orang juga kalau misalkan normalnya gitu akan berpikir beberapa kali gitu untuk melakukan hal tersebut gitu ya Teh ya. Iya. Duh ya Allah, nauzubillah. Bakalan takut dampaknya gimana gitu ya. Atau jangankan kalau yang berpikiran normal, jangan membunuh manusia gitu, membunuh kucing aja tuh kan nggak sampai tega gitu ya. Ya makanya gitu, ya Allah gitu, kok bisa, sangat sangat miris tentunya gitu. Dan yang pastinya harus lebih waspada gitu ya. Tentang kita dan lingkungan tuh gitu. Jangan sampai ada yang diem-diem aja gitu, tiba-tiba melakukan sesuatu yang kriminalitas gitu. Iya. Nah maka itu ya Teh ya, penting banget gitu untuk kita seorang muslimah tuh menjaga diri tuh emang beneran penting banget gitu. Karena kalau misalkan bukan kita sendiri ya siapa lagi? Kan diri kita juga tanggung jawab diri kita sendiri gitu kan ya. Dan gak bisa nyalahin siapa-siapa gak sih? Jadi maksudnya kita juga gak bisa nyalahin media gitu, atau sosial media, atau nyalahin siapapun gitu. Yang pastinya kita hanya bisa menjaga diri kita sebaik-baiknya gitu, menjaga diri dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dan jadinya aware sama lingkungan juga itu penting banget. Bener banget, iya, rasa empati, simpati kita gitu. Jangan satu hal ini ya, pesan dari saya, jangan malah menjudge. Banyak juga korban pemerkosaan itu bukannya dirangkul tapi malah dikucilkan gitu, sampai yang harusnya dia di treatment baik-baik ini malah kayak dikucilkan gitu ya. Gimana konsepnya kan, udah mah jatuh tertimpa tangga pula gitu. Gitu. Jadinya kan mereka juga semakin malu, semakin takut gitu ya sama lingkungan tuh gitu. Semakin terpuruk, merasa terdiskriminasi. Iya betul, merasa terpuruk. Nah, Masya Allah banyak banget ya yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Mulai dari kita tadi ya ada kasus ya Teh ya, terus kemudian ada tantangan, terus pentingnya menjaga diri. Yang terakhir juga ada tips and trick dari Teteh gitu ya. Masya Allah, yang itu bakalan sangat bermanfaat banget sih untuk kita para muslimah gitu di zaman ini tentunya. Nah Teh, sebelum kita tutup nih, barangkali ada closing statement dari Teh Ajeng.
Paling closing statementnya berkorelasi dengan tadi ya, yang tips tadi yang tidak 3 hal, luruskan niat, terus yang terakhirnya tuh kan merangkul gitu, bagaimana kita mampu tidak hanya mengamankan diri kita sendiri gitu untuk terhindar dari pergaulan yang bebas gitu atau yang kurang baik gitu, tapi bagaimana kita mampu merangkul dari yang tadinya teman-teman itu sudah terlanjur terjerumus dengan pergaulan bebasnya lalu ingin berhijrah. Nah, bukalah tangan kita selebar-lebarnya, mari kita rangkul dan genggam tangannya untuk kemudian saling menguatkan dan mengingatkan dalam kesabaran dan keimanan. Itu mungkin. Masya Allah, betul ya Teh ya, kita harus saling merangkul gitu ya, bukan hanya kepada para muslimah juga gitu ya, mungkin kepada para perempuan gitu ya khususnya gitu betul. ya, kayak gitu. Nah, semoga sih dalam diskusi sharing-sharing kita sama Teh Ajeng nih bisa bermanfaat nih buat khususnya kita yang di sini dan teman-teman yang lagi nonton. Dan buat teman-teman obrolan ini kita hari itu hanya sharing dan belum termasuk mutlak benar lah, dan di sini kita belajar sama-sama ya Teh ya. Saling berbagi pengalaman sih ya gitu. Betul banget ya, kita tadi di sini juga sama-sama belajar ya. Dan kami juga mohon maaf nih jika ada perkataan yang kurang berkenan, terutama kepada Teteh, mohon maaf ya. Teh. Sama-sama, saya juga mohon maaf ya, kepada teman-teman juga mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Iya, jazakillah khair katsiran Iya, Teteh udah hadir bersama kami, udah sharing banyak hal gitu ya. Masya Allah. Dan jangan lupa juga untuk sahabat Al-Hidayah untuk mengikuti media sosial Ukmi Al-Hidayah. Nah, seperti yang tercantum di mana Teh? Di sini. Di sini. Dan jangan lupa teman-teman nantikan juga episode roman selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita tutup obrolan dari hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu episode berikutnya di mana? Di Roman, ruang obrolan bermanfaat. Boleh ngobrol asal bermanfaat. See you next time teman-teman. See you.